Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat, masih bersama Indozain di sini. Dan untuk kali ini, di video kali ini kita akan membahas tentang cerita sejarah yang berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha ya. Nah, berarti cerita ini berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik sahabat, perlu diketahui bahwa Idul Adha pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah juga dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin yang sedang menunaikan haji yang paling utama yaitu wukuf di Arafah ya. Puncaknya wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit. Yang disebut pakaian ihram melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup. Mempunyai tatanan nilai, yaitu nilai persamaan dalam segala segi bidang kehidupan. Jadi tidak ada yang namanya, oh saya dari kampung, saya menjadi Pak Kepala Desa misalkan, saya menjadi Pak Presiden, saya menjadi seorang yang mungkin mendapatkan jabatan yang tinggi. Itu tidak berlaku ketika berada di sana. Tidak dapat dibedakan antara mereka, semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa. Sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah. Di samping itu, Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji, juga dinamakan Idul Kurban. Karena pada hari itu Allah memberi kesempatan kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Indozain TV yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah, bagi umat Islam yang belum mampu mengerjakan perjalanan haji, maka ia diberikan kesempatan untuk berkurban, yaitu dengan menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menengok sekelumit dari sisi historis dari perayaan Idul Adha, maka pikiran kita mungkin akan teringat kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabat yang berbahagia yang dimuliakan Allah, bahwa beliau Nabi Ibrahim, yaitu ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istrinya Hajar, istrinya yang bernama Hajar, bersama Nabi Ismail putranya yang saat itu istrinya masih menyusu kepada ibunya, yaitu kepada Siti Hajar. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Bahkan lembah itu dikatakan di dalam beberapa kisah sangat sunyi, sangat sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi ditempatkan di sebuah daerah yang tandus, yang sangat asing suasananya. Sahabat Indozain yang dirahmati Allah, tempat ini di sebelah utara kurang lebih 1.600 km, bayangkan 1.600 km dari negaranya sendiri, Palestina. Tapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas, dengan penuh tawakal. Ini yang mungkin jarang ditemukan pada saat ini. Sangat ikhlas sahabat-sahabat sekalian. Sahabat Indozain yang dirahmati Allah, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, apa yang dilakukan? Kemudian beliau mencari air kian kemari sambil lari-lari kecil yang mungkin bisa disebut dengan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam yang sampai saat ini ditemukan dan dirasakan oleh umat Islam. Siti Hajar dan Nabi Ismail
memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang, lembah yang awalnya tandus, menjadi subur, mempunyai persediaan air yang melimpah ruah. Kemudian datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang pada saat itu. Para pedagang ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk membeli air. Maka datang rezeki dari berbagai penjuru, dan makmurlah kemudian tempat sekitarnya tersebut. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal dengan kota Makkah. Kota yang dulunya tandus kering, sebuah kota yang amat aman dan makmur pada saat ini berkat doa Nabi Ibrahim dan berkat kecakapan seorang ibu di dalam mengelola kota. Sahabat Indonesian TV yang berbahagia, kota Mekah yang aman dan makmur dilukiskan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka, yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 126. Sahabat Indonesian TV yang berbahagia, dari ayat tersebut kita memperoleh bukti yang sangat jelas bahwa kota Mekah hingga saat ini memiliki kemakmuran yang melimpah ruah. Bahkan jamaah haji dari seluruh penjuru dunia memperoleh fasilitas yang cukup dahsyat selama melakukan ibadah haji maupun ibadah umroh. Bahkan hari ini juga dibuktikan dengan tingkat kemakmuran yang modern di dalam tata pemerintahan dan ekonomi, serta keamanan dan hukum. Ini sangat berarti untuk kita agar menjadi pelajaran bahwa dari faktor utama kemakmuran rakyat yang mengagumkan, yaitu semua itu menjadi dalil bahwa doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh orang Islam saja. Bahkan orang-orang yang tidak beragama Islam pun ikut menikmati kemakmuran, menikmati kesuburan, menikmati dahsyatnya perkembangan kota yang dulunya tandus dan kering. Baik, itulah tadi sahabat Indonesian TV, mudah-mudahan kisah Nabi Ibrahim menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semuanya, untuk kita terus bisa meningkatkan takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa semakin menjadi orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.